Kami pikir ini cuma akting, sampai dialog keluar tanpa skrip dan satu kru jatuh pingsan di depan kamera. Kami datang ke lokasi syuting siang hari. Bangunan itu sudah lama kosong, berdiri sendiri di ujung area yang jarang dilewati orang. Dari luar terlihat biasa saja, tapi begitu pintunya dibuka, udara dingin langsung menyergap, padahal matahari sedang terik. Aku bagian dari tim produksi. Tugasku memastikan semua kru siap sebelum kamera dinyalakan. Artis utama kami, Naya, datang bersama manajernya. Seperti biasa, dia terlihat profesional. Senyum tipis, ramah, tidak banyak bicara. Tempatnya sunyi banget, katanya sambil melihat sekeliling. Bagus, buat dapat suasana, jawab sutradara. Awalnya semua berjalan normal. Kru memasang lampu, kamera, dan alat suara. Tidak ada gangguan teknis, tidak ada kejadian aneh. Justru itu yang terasa janggal. Tempat ini terlalu tenang. Saat Naya mencoba berdiri di posisi kamera, dia tiba-tiba memegang pelipisnya. "Kamu kenapa?" tanyaku. "Nggak apa-apa," katanya cepat. Tiba-tiba pusing dikit. Kami mengira itu karena perjalanan jauh. Naya tetap lanjut. Take pertama berjalan lancar. Take kedua juga. Tapi di take ketiga, aku melihat Naya beberapa kali melirik ke arah lorong gelap di sisi bangunan. "Kamu lihat apa?" tanyaku setelah kamera dimatikan. Naya ragu menjawab. "Kayak ada orang lewat, tapi cepat banget." Kami cek lorong itu. Kosong. Tidak ada pintu terbuka, tidak ada jendela. Menjelang sore, kru audio memanggil kami. Wajahnya terlihat bingung. "Mas, ini aneh," katanya sambil memutar ulang rekaman. Di dalam audio terdengar suara gesekan pelan, seperti kain diseret di lantai. Padahal saat take itu berlangsung, semua kru berdiri diam. "Angin mungkin," kata seseorang. Tapi tidak ada angin. Saat kami bersiap pulang, kejadian kecil tapi mengganggu terjadi. Naya berdiri sendirian di ruang tengah, menatap lantai. "Naya," panggilku. Dia menoleh pelan. "Kalau nanti aku ngomong aneh, tolong bilangin ya." "Maksudnya?" "Takutnya aku kelepasan," katanya singkat, lalu tersenyum tipis. Senyumnya tidak sampai ke mata. Kami meninggalkan lokasi sebelum maghrib. Tidak ada kesurupan, tidak ada teriakan, tidak ada kejadian besar. Tapi sepanjang perjalanan pulang, perasaanku tidak enak. Bukan karena apa yang kami lihat, tapi karena apa yang belum terjadi. Dan entah kenapa, aku yakin tempat itu sudah sadar kami datang. Kami kembali ke lokasi keesokan harinya dengan rencana sederhana. Ambil beberapa adegan siang, lalu pergi sebelum maghrib. Tidak ada yang mengatakannya secara terbuka, tapi semua sepakat, malam bukan pilihan. Bangunan itu terlihat sama seperti kemarin, sunyi, tertutup. Namun ada satu hal yang berbeda. Pintu samping yang kemarin terkunci, kini terbuka sedikit. Tidak lebar, hanya celah tipis. "Siapa yang buka?" tanyaku. Tidak ada yang menjawab. Naya datang lebih lambat dari biasanya. Wajahnya pucat, matanya tampak berat. Dia bilang kurang tidur karena mimpi yang aneh. Berjalan di lorong yang sama berulang kali tanpa ujung. Syuting dimulai sekitar pukul 3 sore. Adegan ringan, dialog pendek. Kamera bekerja normal. Suasana hampir terasa aman. Sampai seseorang berdiri di depan pintu. Seorang pria, pakaian gelap. Wajahnya sulit dilihat jelas karena cahaya dari belakang. Dia berdiri terlalu dekat, seolah sudah lama menunggu. "Mau cari siapa?" tanya sutradara. "Nyari suara," jawabnya singkat. Kami saling pandang. "Ini lokasi syuting, Pak, bukan tempat umum," kataku. Pria itu menesenyum tipis. "Sebentar aja." Dia melangkah masuk tanpa menunggu izin. Tatapannya berkeliling, lalu berhenti pada Naya. Tidak lama, tapi cukup membuat Naya tegang. "Ada yang bisa kami bantu?" tanya Naya, berusaha tenang. Pria itu menyebutkan beberapa barang yang tidak masuk akal. Bukan properti, bukan alat, bukan apapun yang kami bawa. Saat kami bilang tidak ada, dia hanya mengangguk lalu berjalan ke sudut bangunan. Kami tidak memperhatikannya lagi, fokus kembali ke alat. 5 menit kemudian,
Pria itu sudah tidak ada. "Dia kemana?" tanya kru audio. Kami cek pintu depan. Kosong. Pintu samping kembali tertutup. Menjelang sore, gangguan teknis mulai muncul. Audio merekam suara langkah pelan di sela-sela dialog. Kamera sempat menangkap bayangan yang melintas cepat di latar. Bukan kru, bukan refleksi. Naya semakin sering terdiam. Saat kamera mati, dia memijat pergelangan tangannya sendiri. "Aku ngerasa dingin dari sini," katanya, menunjuk lantai. Aku jongkok, menyentuh permukaan. Dingin, tidak wajar. Kami memutuskan mengakhiri pengambilan gambar. Saat beres-beres, kru properti menemukan sesuatu di kolong bangunan. Gumpalan kain kecil, kusam, diikat rapi. Tidak ada yang merasa menaruhnya. "Buang aja," kata seseorang. Begitu kain itu diangkat, Naya tersentak. Nafasnya memburu. "Jangan dibuka," katanya cepat. "Tolong." Kami saling pandang. Kain itu kami taruh kembali, lalu menutupnya dengan papan sementara. Tidak ada yang berani bertanya lebih jauh. Saat kami meninggalkan lokasi, matahari sudah hampir tenggelam. Di kejauhan terdengar suara burung yang tidak kami kenali. Naya menoleh ke belakang sekali, lalu berbisik pelan. Dia bukan datang sendirian. Hari itu tidak ada teriakan, tidak ada kesurupan. Namun kami pulang dengan keyakinan baru. Sesuatu sudah ditinggalkan dan tidak berniat ikut pergi. Pagi itu lokasi terasa berbeda. Bukan lebih gelap atau lebih dingin, tapi seperti ada tekanan yang menempel sejak pintu dibuka. Tidak ada yang berkomentar, namun gerak kami lebih cepat dari biasanya, seolah ingin segera menyelesaikan urusan. Kami memulai pengambilan gambar di ruang tengah. Cahaya cukup, suara sekitar terkendali. Namun sejak awal, konsentrasi kru mudah buyar. Kru kamera beberapa kali salah atur fokus. Kru audio berkali-kali melepas headset karena merasa telinganya berdenging. Naya tidak banyak bicara. Dia menjalankan dialog dengan rapi, tapi jarak pandangnya sering melayang. Bukan ke kamera, bukan ke kru, entah kemana. Menjelang siang, kejadian pertama terjadi. Kru properti yang sedang menyusun set tiba-tiba berhenti bergerak. Tangannya menggantung di udara, seperti lupa apa yang sedang ia pegang. Aku mendekat, memanggil namanya. Tidak ada respons. "Lu kenapa?" tanyaku. Dia menoleh pelan. Matanya terbuka, tapi kosong. Bibirnya bergerak mengeluarkan suara lirih yang nyaris tidak terdengar. "Rame, padahal sepi." Tubuhnya kemudian melemas dan terduduk di lantai. Tidak ada teriakan, tidak ada gerakan kasar, hanya jatuh perlahan seperti kehabisan tenaga. Kami membantunya keluar untuk menghirup udara. Beberapa menit kemudian, dia sadar sepenuhnya. Wajahnya bingung. "Kenapa gue di sini?" tanyanya. Dia tidak ingat berhenti bekerja, tidak ingat bicara. Yang dia ingat terakhir hanya sedang menyusun properti. Setelah itu, suasana berubah. Setiap orang mulai menjaga jarak satu sama lain. Tidak ada yang mau berdiri sendirian. Tidak ada yang mau masuk ruangan tanpa ditemani. Gangguan lain menyusul. Beberapa barang berpindah tempat tanpa ada yang merasa memindahkannya. Bukan jauh, hanya cukup untuk terasa salah. Lampu yang sudah diposisikan ulang kembali miring. Kursi yang tadi kosong tiba-tiba berada di sudut lain. Naya berdiri dekat monitor, menatap rekaman terakhir. Wajahnya menegang. "Ada jeda kosong," katanya pelan. "Maksudnya?" tanya sutradara. "Di antara dialog," jawabnya. "Kayak ada yang nyelip, tapi bukan suara." Kami memutar ulang. Tidak terdengar apa-apa. Namun durasi klip lebih panjang dari seharusnya. Seolah ada bagian yang direkam tanpa visual. Menjelang sore, kru properti yang sempat jatuh tadi mendekat padaku. "Mas," katanya lirih, "barusan waktu gue sendirian ada yang manggil dari belakang. Suaranya mirip gue sendiri." Aku tidak tahu harus menjawab apa. Kami menghentikan syuting lebih awal. Tidak ada perdebatan. Semua sepakat. Saat beres-beres, aku melihat Naya berdiri sendirian di dekat lorong, menatap ke dalam. "Naya," panggilku. Dia menoleh. "Aku ngerasa aneh." "Kenapa?" "Kayak aku kebagian giliran," katanya singkat.
Sebelum aku sempat bertanya lebih jauh, dia sudah melangkah pergi. Hari itu tidak ada yang kerasukan, tidak ada yang menjerit. Namun satu orang sudah mulai kehilangan kendali, meski hanya sebentar. Dan kami semua sadar, ini bukan kejadian acak. Ada urutannya, dan kami sedang bergerak masuk ke dalamnya. Syuting malam tidak pernah masuk rencana awal. Namun karena target tertinggal, kami sepakat menyelesaikan satu adegan tambahan. Hanya satu, tidak lebih. Lokasi sudah jauh lebih sunyi dibanding siang. Lingkungan sekitar seolah ikut menutup diri. Beberapa rumah di sekitar memadamkan lampu lebih cepat. Angin berembus pendek, lalu berhenti, seperti menahan nafas. Adegan dipersiapkan di lorong sempit yang menghubungkan ruang tengah dan kamar belakang. Lampu hanya dipasang satu, redup, cukup untuk menangkap siluet wajah. Naya berdiri di posisinya, wajahnya tenang, tapi rahangnya mengeras. Dia tidak protes, tidak bertanya, hanya mengangguk ketika sutradara memberi arahan. Action! Dialog berjalan lancar, tidak ada kesalahan teknis, kamera stabil, audio bersih, terlalu bersih. Di tengah pengambilan, terdengar bunyi pelan, bukan dari dalam set, seperti gesekan kuku di kayu, datang dari sisi luar bangunan. Aku menoleh ke arah pintu belakang, tertutup rapat. Lanjut, kata sutradara, menahan adegan. Gesekan itu muncul lagi, kali ini lebih dekat, tidak keras, tapi jelas. Seolah ada yang mencoba memberi tanda tanpa ingin terlihat. Naya berhenti bicara, bukan karena lupa dialog. Dia berhenti karena matanya mengikuti sesuatu di ujung lorong. Ada yang lewat? Tanyanya. Kru kamera menggeleng, lorong kosong. Sutradara memberi isyarat untuk cut. Saat kamera dimatikan, suara itu ikut hilang, seperti tidak pernah ada. Kami memutuskan rehat 5 menit. Beberapa kru keluar menghirup udara. Aku tetap di dalam, memastikan peralatan aman. Saat itulah lampu lorong mati sendiri. Tidak langsung gelap, cahaya meredup pelan, lalu padam. Ruangan seketika terasa lebih sempit, udara menghangat, menekan dada. Naya, panggilku. Tidak ada jawaban. Aku menyalakan senter ponsel. Cahaya menyapu lantai, dinding, lalu berhenti di ujung lorong. Naya berdiri membelakangi kami. Nay, panggilku lagi, lebih keras. Dia tidak menoleh. Aku melangkah mendekat. Jarak tinggal beberapa langkah ketika dia berbicara. Suaranya datar dan bukan ditujukan padaku. Kenapa lampunya dimatiin? Bukan kami, jawabku cepat. Dia tertawa pelan. Bukan tawa gugup, bukan tawa jecanda. Bagus, sekarang lebih jelas. Aku merinding. Lampu tiba-tiba menyala kembali. Terang, normal, seolah tidak pernah mati. Naya menoleh, wajahnya kembali seperti biasa. Alisnya mengernyik. Kenapa kalian lihat aku gitu? Aku tidak menjawab. Kami menghentikan syuting malam itu juga, tanpa debat, tanpa penjelasan panjang. Semua bergerak cepat membereskan alat. Saat hendak keluar, kru audio menemukan sesuatu aneh di rekamannya. Bukan suara, tapi jeda sunyi yang terlalu panjang terselip di tengah percakapan, dengan frekuensi rendah yang tidak bisa dijelaskan. Naya duduk terpisah, memeluk lututnya. Aku nggak ingat lampunya mati, katanya lirih. Tapi aku ingat, aku nggak sendirian waktu gelap. Malam itu kami pulang dengan perasaan tidak utuh. Bukan karena takut, tapi karena mulai sadar, yang ikut masuk bukan cuma rasa. Dan sejak lampu padam, sesuatu sudah menemukan tempatnya. Pagi datang tanpa sisa malam. Set terlihat biasa saja. Cahaya matahari menembus jendela, membuat semuanya tampak aman. Terlalu aman. Naya datang paling awal. Rambutnya diikat rapi. Wajahnya pucat tapi tersenyum. Dia bilang hanya kurang tidur. Tidak ada yang memaksa lebih jauh. Syuting dimulai dengan adegan ringan. Dialog pendek, gerak minimal. Awalnya berjalan mulus, sampai kamera mengambil close up wajah Naya. Matanya tidak fokus. Bukan kosong, lebih tepatnya seperti menatap sesuatu yang tidak berada di depan lensa. "Cut," ucap sutradara pelan. Naya berkedip, lalu tersenyum lagi. "Maaf, kebawa perasaan." Kami lanjut. Beberapa menit kemudian,
Naya salah menyebut nama karakter, bukan nama di naskah, nama asing, tidak tercatat dimanapun. Kru mengira lidahnya terpeleset. Aku tidak. Saat istirahat, Naya duduk sendirian di sudut ruangan. Tangannya meremas kain kostum. Nafasnya pendek-pendek. Ketika aku mendekat, dia menutup mata. "Dari tadi, kamu dengar nggak?" Tanyanya tanpa membuka kelopak. "Dengar apa?" "Kayak ada yang manggil dari bawah lantai." Aku menelan ludah. Di set ini nggak ada basement. Dia membuka mata, tatapannya lurus. Aku tahu. Syuting kembali berjalan. Adegan emosional. Kamera bergerak pelan. Suasana ditahan sunyi. Di tengah dialog, Naya berhenti bicara. Bibirnya masih terbuka, tapi tidak ada suara keluar. Dadanya naik turun cepat. Tiba-tiba, kepalanya miring ke satu sisi. Sudut yang tidak wajar. "Naya," panggil sutradara. Dia tertawa pendek. Suara itu bukan bagian adegan. "Aku capek," katanya. "Boleh berhenti sebentar?" Sebelum ada jawaban, tubuhnya melemas. Bukan jatuh, lebih seperti ditarik ke bawah. Kami berhamburan mendekat. Naya terduduk di lantai. Punggungnya menempel dinding. Matanya terpejam, tapi bibirnya bergerak. Tidak membaca dialog, tidak menggumam. Dia berbisik dengan ritme teratur, seolah menanggapi seseorang. Salah satu kru menyentuh bahunya. Seketika Naya menepis, kuat, di luar kebiasaannya. "Jangan pegang," katanya, masih dengan mata tertutup. Belum selesai. Ruangan membeku. Sutradara memutuskan menghentikan pengambilan. Alasan resmi dicatat, kelelahan aktor. Naya dibaringkan, diberi air. Beberapa menit kemudian, dia sadar penuh. Bingung, tidak ingat apapun setelah adegan dimulai. "Aku ngapain?" Tidak ada yang jawab jujur. Kami menyudahi hari itu lebih cepat. Semua pulang dengan dalih masing-masing. Tidak ada evaluasi, tidak ada diskusi terbuka. Malamnya aku memeriksa ulang rekaman. Bukan gambar yang membuatku berhenti. Audio. Di jeda sebelum Naya jatuh, terdengar satu kalimat lirih. Bukan suaranya, bukan suara kru. Kalimatnya pendek, jelas. Diucapkan tepat saat dia menutup mata. "Sekarang, giliranku." Sejak hari itu, kami tidak lagi bisa menyebutnya kelelahan. Namun semuanya sudah terlanjur, karena yang datang tidak meminta izin. Dan yang paling berbahaya, kami memilih menganggapnya biasa. Hari berikutnya, lokasi syuting tidak dibuka penuh. Beberapa kru izin sakit, sisanya datang dengan wajah datar. Tidak ada obrolan ringan, tidak ada tawa pembuka hari. Naya hadir lebih siang, jalannya pelan, pandangannya turun, seolah lantai lebih menarik daripada wajah manusia. Dia bilang sudah membaik. Aku memperhatikan tangannya. Ada garis kebiruan di pergelangan, seperti bekas tekanan jari. Bukan memar jatuh, lebih rapi, terlalu rapi. Sutradara memutuskan melanjutkan adegan sederhana, tanpa emosi berat, tanpa dialog panjang. Kamera belum menyala, lampu belum disetel, tapi suara tangisan terdengar dari dalam set. Pelan, jauh, seperti datang dari ruangan kosong. Kami mengira itu efek suara yang belum dimatikan. Operator audio menggeleng. Semua track off. Tangisan itu berhenti saat Naya melangkah masuk. Begitu kamera aktif, monitor menampilkan sesuatu yang aneh. Bayangan tambahan muncul di belakang Naya. Tidak mengikuti arah cahaya, tidak bergerak selaras. Fokus ulang dilakukan. Hasilnya sama. Ghosting? Tanya seseorang. Lensa diganti. Kamera lain dicoba. Tetap ada. Bayangan itu berdiri terlalu dekat. Syuting dipaksa lanjut. Dalam adegan, Naya menoleh ke arah kosong, lalu berbicara. Bukan ke lawan main. Kalimatnya tidak ada di skrip. "Kamu jangan di sini," katanya pelan. "Ini bukan tempatmu." Semua terdiam. Asisten sutradara memberi isyarat berhenti. Tapi sebelum aba-aba keluar, lampu di atas set mati serentak. Gelap mendadak, tanpa jeda. Dalam gelap itu, terdengar langkah.
Bukan satu, beberapa, mengelilingi. Seseorang menjerit, bukan Naya. Lampu darurat menyala, set berantakan, properti berpindah posisi, kursi terbalik, meja bergeser jauh dari tanda awal. Tidak ada yang mengaku menyentuh apapun. Naya berdiri di tengah ruangan, kepalanya tertunduk, rambutnya menutupi wajah. Ada yang ikut pulang kemarin, katanya datar. Sekarang dia nggak mau pergi. Sutradara memerintahkan pembatalan total. Kru mulai panik. Beberapa menangis. Ada yang berdoa keras-keras. Ada yang memilih keluar tanpa menoleh. Saat Naya dibawa keluar, tubuhnya tiba-tiba menegang. Punggungnya melengkung kaku. Nafasnya terputus-putus. Mulutnya terbuka. Suara lain keluar. Kalau berhenti sekarang, katanya, kami marah. Beberapa kru jatuh terduduk. Operator kamera muntah di tempat. Aku terpaku, tidak bisa bergerak. Naya terkulai. Kali ini lebih lama. Setelah sadar, dia tidak bertanya apa-apa. Tidak menangis, tidak bingung. Dia hanya menatap satu persatu wajah kami. Kalian sudah dengar, ucapnya pelan. Sekarang pura-pura lupa. Hari itu syuting resmi dihentikan. Bukan karena teknis, bukan karena jadwal, karena sesuatu telah masuk terlalu dalam. Dan masalahnya bukan lagi siapa yang kerasukan. Masalahnya adalah siapa berikutnya. Setelah hari itu, lokasi syuting ditutup tanpa pengumuman resmi. Tidak ada klarifikasi ke publik. Tidak ada unggahan lanjutan. Proyek seolah menguap. Kami dikumpulkan malam hari di rumah produksi. Bukan rapat, lebih mirip panggilan darurat. Naya duduk di sudut ruangan. Diam. Tatapannya kosong. Tapi kali ini aku tahu, dia tidak sendirian. Seorang kru senior akhirnya bicara. Suaranya bergetar. Ini bukan kerasukan biasa. Ini undangan. Dia membuka ponselnya, memperlihatkan rekaman mentah dari hari pertama syuting. Bukan yang kami ingat, ada potongan lain. Dalam video itu, sebelum kamera dimatikan, terdengar suara tertawa pendek. Bukan dari kru, bukan dari pemain. Dan ada satu kalimat jelas. Kalau mau cerita kami, bayar dengan tubuh. Kami sadar, disitulah semuanya dimulai. Seorang ustadz dipanggil malam itu. Bukan untuk ritual besar. Hanya satu pesan darinya sebelum masuk ke ruang set kosong. Yang ikut bukan satu, dan tidak semuanya mau kembali. Lampu dimatikan. Pintu ditutup. Kami menunggu di luar. Dari dalam, terdengar bacaan yang terputus-putus. Lalu jerit horor dan sangat mencekam. Setelah hari itu, lokasi syuting ditutup tanpa pengumuman resmi. Tidak ada klarifikasi ke publik. Tidak ada unggahan lanjutan. Proyek seolah menguap. Kami dikumpulkan malam hari di rumah produksi. Bukan rapat, lebih mirip panggilan darurat. Naya duduk di sudut ruangan. Diam. Tatapannya kosong. Tapi kali ini aku tahu, dia tidak sendirian. Seorang kru senior akhirnya bicara. Suaranya bergetar. Ini bukan kerasukan biasa. Ini undangan. Dia membuka ponselnya, memperlihatkan rekaman mentah dari hari pertama syuting. Bukan yang kami ingat, ada potongan lain. Dalam video itu, sebelum kamera dimatikan, terdengar suara tertawa pendek. Bukan dari kru, bukan dari pemain. Dan ada satu kalimat jelas. Kalau mau cerita kami, bayar dengan tubuh. Kami sadar, disitulah semuanya dimulai. Seorang ustadz dipanggil malam itu. Bukan untuk ritual besar. Hanya satu pesan darinya sebelum masuk ke ruang set kosong. Yang ikut bukan satu, dan tidak semuanya mau kembali. Lampu dimatikan. Pintu ditutup. Kami menunggu di luar. Dari dalam, terdengar bacaan yang terputus-putus. Lalu jeritan, bukan satu, bergantian, seperti suara-suara yang saling berebut keluar. Beberapa menit kemudian, ruangan sunyi. Pintu dibuka. Ustadz itu keluar dengan wajah pucat. Bajunya basah oleh keringat. Satu sudah dilepas, katanya.
yang satu lagi memilih tinggal. Kami menoleh ke belakangnya. Naya berdiri di tengah ruangan. Matanya menatap lurus, fokus, terlalu tenang. "Aku capek," katanya pelan. "Kalau dia pergi, aku ikut kosong." Tidak ada yang berani mendekat. Ustadz itu mengangguk pelan. "Kalau begitu, jangan lanjutkan." Proyek dihentikan permanen malam itu juga. Semua file dihapus, properti dibakar, set dibongkar. Tidak ada satupun yang dibawa pulang. Naya tidak pernah kembali ke lokasi. Beberapa bulan kemudian, aku melihat namanya muncul di berita. Bukan sebagai artis, bukan sebagai korban. Sebagai seseorang yang ditemukan linglung di tempat sepi, berbicara sendiri, menyebut nama orang-orang yang pernah ikut syuting, termasuk namaku. Sejak itu, setiap kali aku mengedit video, ada satu frame yang selalu muncul tiba-tiba. Sangat cepat, hampir tak terlihat. Sosok berdiri di belakang kamera, bukan Naya. Dan aku akhirnya paham satu hal. Tidak semua cerita ingin ditonton. Sebagian hanya ingin dihidupkan kembali. Dan kalau kita nekat memanggilnya, jangan berharap semuanya mau pergi saat cerita selesai. Tidak semua tempat boleh dijadikan hiburan, dan tidak semua hal gaib bisa diperlakukan sebagai akting.